Wah wah wah, ini baru super top Marco Top, tanpa merendahkan federasi. Ucapan berkelas Shin Tae-yong di saat pemecatan dirinya sampai jadi sorotan media asing. Ini dia respon media asing yang pasti bikin kalian bangga mendengarnya. Nah loh, baru saja terungkap, perbedaan visi Erick Thohir dan Shin Tae-yong jadi biang keladi pemecatan. Loh kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Langsung didukung oleh kelompok supporter besar, Ultras Garuda dan La Grande kompak beri pesan mengejutkan ini ke Patrick Kluivert. Wah wah wah, 3 pemain yang dicoret Shin Tae-yong berpotensi bersinar di era Kluivert. Kira-kira siapa saja pemain tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ucapan berkelas Shin Tae-yong sampai disorot media asing. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia tidak hanya menjadi perbincangan hangat di tanah air, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Salah satunya adalah media Vietnam Tatao 247.vn yang melaporkan pernyataan penuh makna dari pelatih asal Korea Selatan ini setelah 6 tahun memimpin skuad Garuda. Dalam unggahannya, Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama masa jabatannya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemain Indonesia. Tim harus lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Itu keinginan saya. Para pemain Indonesia akan tampil perdana di Piala Dunia, tulisnya. Ucapan ini mencerminkan dedikasi dan keyakinannya pada potensi pemain-pemain Indonesia meski masa kepemimpinannya telah berakhir. Shin Tae-yong bergabung dengan Timnas Indonesia pada tahun 2019 dengan harapan membawa perubahan besar. Selama 6 tahun, ia mencatat sejumlah pencapaian seperti membawa Timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 dan memastikan tiket babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sayangnya, ia belum berhasil mempersembahkan gelar juara di turnamen besar seperti Piala AFF. Kekalahan di semifinal Piala AFF 2024 menjadi titik balik yang disebut-sebut menjadi alasan utama pemutusan kontraknya. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap meninggalkan kesan yang mendalam, baik bagi pemain maupun para pendukungnya. Dalam pernyataan lainnya, Shin Tae-yong juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas dukungannya selama ini. Tanpa dukungan Bapak Erick Thohir, kita tidak akan pernah mencapai prestasi seperti sekarang, ungkapnya. Ia juga tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada asisten pelatih, staf, serta para supporter Indonesia yang selalu memberikan dukungan penuh. Sikap profesional dan ucapan berkelas Shin Tae-yong ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa meski perjalanan kariernya di Timnas Indonesia berakhir tanpa gelar, kontribusinya telah membuka jalan untuk perkembangan sepak bola nasional. Sebagai pengganti Shin Tae-yong, Patrick Kluivert resmi memulai tugasnya pada 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda ini membawa harapan baru untuk skuad Garuda dengan target ambisius lolos ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, warisan kerja keras Shin Tae-yong tetap akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan Timnas Indonesia ke depan. Apakah keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sudah tepat atau justru terlalu tergesa-gesa? Dan bagaimana menurut Anda harapan Timnas di bawah Patrick Kluivert? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Perbedaan visi Erick Thohir dan Shin Tae-yong jadi biang keladi pemecatan. Pemecatan Shin Tae-yong dalam kurung STY dari kursi pelatih Timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers pada 6 Januari 2025.
Meski Erik menyampaikan apresiasi atas dedikasi STY, selama ini perbedaan visi antara keduanya diduga menjadi alasan utama perpisahan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras Coach Shin selama ini. Namun dinamika dalam timnas membutuhkan perhatian lebih melalui evaluasi menyeluruh, ujar Erik dalam pernyataannya. Visi Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya berbeda dengan pendekatan instan yang diharapkan oleh federasi. STY datang dengan misi besar untuk membangun fondasi kuat bagi sepak bola Indonesia. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya. Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi jangka pendek, saya ingin memperkuat akarnya, ungkap STY dalam salah satu wawancara di kanal YouTube BAL. Menurut STY, perubahan besar harus dimulai dari sistem pembinaan pemain muda. Ia percaya bahwa dengan menata struktur sepak bola sejak level junior, Indonesia akan memiliki skuad yang lebih kompetitif di masa depan. Saya benar-benar fokus merekrut dan menempa generasi muda. Bagaimanapun, akar yang kuat akan membuat pohon tumbuh kokoh, tambahnya. STY bahkan menunjukkan dedikasi luar biasa dengan mempelajari budaya Indonesia dan memahami nilai-nilai Islam. Hal ini dilakukannya untuk lebih dekat dengan para pemain dan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk membawa Indonesia segera mencetak prestasi di level internasional. Target jangka pendek Erik adalah membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia dan meraih gelar juara dalam turnamen regional maupun internasional. Kami ingin tim ini bisa bersaing di level tertinggi. Piala Dunia 2026 adalah target realistis dan kami harus membuat keputusan yang tepat untuk mencapainya, ujar Erik dalam salah satu pernyataannya. Erik tampaknya menginginkan pelatih yang lebih fokus pada hasil instan sejalan dengan visi PSSI untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih kompetitif di pentas dunia secepat mungkin. Perbedaan visi ini menjadi dilema besar bagi sepak bola Indonesia. Di satu sisi membangun fondasi kuat seperti yang diusung STY membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun di sisi lain, tuntutan masyarakat dan federasi untuk melihat hasil instan menambah tekanan pada setiap pelatih. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemecatan Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat? Atau justru Indonesia harus bersabar dengan proses yang ia bangun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah visi Erick Thohir lebih relevan atau justru pendekatan STY yang lebih dibutuhkan? Gabung timnas Indonesia, Patrick Kluivert masih belum paham kekurangan skuad Garuda. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku belum sepenuhnya memahami kekurangan yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Pernyataan ini cukup mengejutkan mengingat timnas Indonesia harus menghadapi dua lawan tangguh, Australia dan Bahrain, pada Maret mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert, yang baru saja diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025, mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mengenal kekuatan dan kelemahan tim. Sulit untuk mengatakannya karena saya datang di tengah-tengah, jadi sangat sulit bagi saya untuk melihat apa yang kurang, ujarnya saat menjawab pertanyaan dari awak media. Meski mengaku belum sepenuhnya memahami kondisi tim, Kluivert berjanji akan bekerja keras untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Saya harus segera bekerja dengan tim. Untuk sekarang, saya bisa bilang bahwa kami bisa melakukan semuanya dengan jauh lebih baik, tambahnya. Pertandingan melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain beberapa hari kemudian menjadi ujian berat bagi Kluivert. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Masih memiliki peluang untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 atau melalui babak play-off. Namun, tekanan besar datang dari para pendukung timnas Garuda. Banyak yang berharap Kluivert mampu membawa pulang poin penuh dari dua laga tersebut. Bahkan ancaman sudah mulai terdengar dari para penggemar yang menuntut pelatih asal Belanda itu untuk mundur jika gagal memenuhi ekspektasi. Ini momen krusial bagi Patrick Kluivert. Australia dan Bahrain bukan lawan mudah, tapi fans ingin hasil terbaik.
Jika gagal, saya rasa dia harus bertanggung jawab, ujar salah satu komentar yang muncul di media sosial. Di sisi lain, Kluivert tetap optimis. Ia percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar, baik dari pemain-pemain keturunan maupun pemain lokal. Tentu ada talenta di sini dan saya yakin kita bisa meningkatkan level mereka. Saya 100% yakin mereka bisa menjadi pemain yang lebih baik, kata mantan striker Barcelona itu dengan penuh keyakinan. Kini waktu menjadi tantangan utama bagi Kluivert. Dengan sisa waktu 2 bulan lebih sebelum laga penting melawan Australia, bagaimana ia mempersiapkan tim akan menjadi sorotan. Fans berharap Kluivert mampu membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih berkelas dunia dan mengubah nasib timnas Garuda. Bagaimana menurut Anda, apakah Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia meraih hasil positif? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah ia akan berhasil membuktikan kualitasnya atau justru akan menjadi pelatih yang gagal memenuhi ekspektasi? Mari kita diskusikan bersama. Kompak Ultras, Garuda dan La Grande Indonesia beri ultimatum ke pelatih baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert baru saja diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada 12 Januari 2025. Namun sambutan dari 2 basis supporter besar timnas Indonesia, Ultras, Garuda dan La Grande Indonesia menunjukkan sikap yang lebih kritis daripada hangat. Dengan tuntutan tinggi dan ekspektasi yang besar, mereka memberikan ultimatum keras kepada ex-striker legendaris Belanda ini. Kelompok supporter Ultras Garuda menyampaikan pesan tegas melalui akun Instagram mereka. Mereka menegaskan bahwa kehadiran Kluivert tidak membutuhkan sambutan mewah, tetapi pembuktian nyata di lapangan. Kami mengetahui kehadiran Anda, @patrick_kluivert9. Maaf, tidak ada karangan bunga yang menyambut Anda. Sebaliknya, kami mendukung Anda untuk membuktikan kerja keras Anda dan fokus mencapai keunggulan untuk tim nasional kami, tulis mereka. Pernyataan ini menggambarkan kekecewaan mereka terhadap drama pemecatan Shin Tae-yong sebelumnya. Ultras Garuda juga masih menuntut transparansi dari PSSI terkait alasan pemutusan kontrak pelatih asal Korea Selatan itu, yang telah membawa perubahan besar meskipun gagal membawa gelar juara. Di sisi lain, La Grande Indonesia menyampaikan sambutan yang menggabungkan dukungan dengan tuntutan berat. Dalam unggahan media sosial mereka, kelompok ini menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Selamat datang Coach @patrick_kluivert9 di rimba sepak bola Indonesia. Kami tekankan tugasmu sangat berat, jadi jangan main-main apalagi rungkad dalam kurung, gagal total, ujar mereka. Mereka melanjutkan dengan ultimatum yang jelas. Kluivert harus membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan hanya menyisakan 4 pertandingan di babak ketiga kualifikasi, tugas Kluivert untuk menjadi runner-up grup adalah harga mati. Tidak ada lagi proses, tidak ada lagi drama. Kami mendukung kalian bukan sekadar untuk drama. Selamat bertugas, bawa kami ke Piala Dunia 2026. Pungkas mereka. Kluivert datang ke Indonesia dengan rekam jejak kepelatihan yang belum terlalu gemilang. Meski memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2014, ia belum pernah meraih gelar bergengsi sebagai pelatih kepala. Kini ia memikul ekspektasi besar dari supporter Indonesia yang haus akan prestasi di level internasional. Apakah tuntutan dari Ultras, Garuda, dan La Grande Indonesia terlalu berat untuk Patrick Kluivert? Atau justru ini menjadi cambuk bagi pelatih baru ini untuk memberikan hasil terbaik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert bahas topik krusial bersama pemain timnas Indonesia. Ketika Patrick Kluivert mengundang 5 pemain timnas Indonesia untuk makan malam bersama, banyak yang menduga pertemuan ini akan membahas perasaan para pemain setelah ditinggal pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu memang meninggalkan jejak mendalam di skuad Garuda dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih. Namun topik tersebut ternyata bukan menjadi fokus utama.
Kluivert justru membawa diskusi ke arah yang lebih besar, visi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional. Makan malam yang berlangsung pada Minggu 12 Januari 2025 di sebuah hotel di Jakarta itu menjadi langkah awal Kluivert dalam memahami timnya. Dalam sesi jumpa pers sebelumnya, pelatih asal Belanda itu sudah mengungkapkan niatnya untuk mengenal lebih dekat para pemain. Malam ini saya akan makan malam dengan 5 pemain lokal timnas Indonesia untuk mengenal mereka lebih baik. Ini baru awal. Bulan depan saya akan kembali ke Indonesia untuk melihat pertandingan termasuk grassroots di sini, kata Kluivert. Janji tersebut akhirnya diwujudkan. Didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert bertemu dengan 5 pemain lokal, yaitu Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya. Momen ini terungkap dari unggahan Instagram Erick Thohir yang menunjukkan kebersamaan mereka. Selama makan malam, diskusi berlangsung santai tetapi penuh makna. Banyak hal dibicarakan mulai dari kondisi terkini timnas Indonesia hingga visi besar tim untuk masa depan. Kluivert berfokus pada bagaimana membawa Garuda terbang lebih tinggi dan bersaing di level dunia. Erick Thohir mengungkapkan kami berdiskusi tentang sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia yang terus berkembang. Semua pemain semangat dan siap berjuang bersama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kami punya mimpi yang sama untuk membawa Garuda terbang tinggi. Para pemain menyambut positif pendekatan ini. Witan Sulaiman, salah satu pemain yang hadir, mengaku termotivasi oleh visi Kluivert. Kami jadi lebih mengenal pelatih dan memahami keinginannya untuk tim ini. Ini memberikan motivasi lebih bagi kami untuk berjuang bersama, ujarnya. Diskusi tersebut juga menjadi kesempatan bagi Kluivert untuk mengenal karakter para pemain. Ia ingin memastikan setiap individu memahami perannya dalam perjalanan timnas, terutama menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Langkah awal Kluivert ini mendapatkan beragam tanggapan dari para penggemar. Banyak yang menyambut baik pendekatannya, tetapi ada pula yang berharap aksi nyata di lapangan dapat segera terlihat. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendekatan Patrick Kluivert ini efektif untuk membangun chemistry tim? Atau ada strategi lain yang menurut Anda lebih tepat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama visi besar timnas Garuda. Patrick Kluivert tak terbebani dengan tekanan dan ekspektasi supporter. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak merasa terbebani oleh ekspektasi tinggi dari para supporter Garuda. Hal ini diungkapkannya saat konferensi pers perkenalan resminya pada Minggu 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda ini menggantikan Shin Tae-yong, yang meninggalkan warisan besar setelah membawa timnas Indonesia mencapai posisi ketiga di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak kedatangannya, Kluivert langsung diberi target besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memiliki peluang nyata untuk mewujudkan impian tersebut. Indonesia saat ini mengumpulkan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, sementara Jepang memimpin grup dengan perolehan poin yang signifikan. Namun bagi Kluivert, tekanan dari supporter bukanlah sesuatu yang membebani. Sebaliknya, ia menganggap tekanan itu sebagai tantangan yang harus dihadapi. Saya adalah orang yang suka menghadapi tekanan dan saya merasa bisa mengelolanya dengan baik. Sikap ini perlu saya transmisikan kepada para pemain agar mereka juga bisa merasakan hal yang sama, ujar Kluivert. Kluivert juga menilai situasi di grup C cukup menarik. Dengan selisih poin yang tipis antara Indonesia dan Australia, ia optimistis bahwa peluang untuk meraih hasil maksimal masih terbuka lebar. Namun ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemain, staf, dan supporter untuk mencapai tujuan bersama. Situasi saat ini cukup menarik. Kami memiliki peluang besar untuk bersaing, tetapi ini hanya bisa dicapai jika semua pihak, baik pemain maupun supporter, berada di jalur yang sama. Dukungan dari semua orang sangat penting untuk kesuksesan kami, tambahnya.
Selain itu, Kluivert tidak lupa memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong atas kontribusinya yang telah membawa timnas Indonesia sejauh ini. Menurutnya, pekerjaan pelatih asal Korea Selatan itu patut diacungi jempol. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan sekarang giliran saya untuk melanjutkan tongkat estafet ini. Tugas saya adalah membawa timnas Indonesia ke level berikutnya, ujar Kluivert. Dalam waktu dekat, Kluivert akan memimpin timnas Indonesia menghadapi 2 laga penting. Pertama, bertandang ke markas Australia, dan kedua, menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Maret 2025. Kedua laga ini akan menjadi ujian awal bagi Kluivert dalam membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih yang mampu memenuhi ekspektasi tinggi supporter. Bagaimana menurut Anda? Apakah Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh? Atau akankah tantangan besar ini menjadi batu sandungan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan beri dukungan untuk Garuda. Tiga pemain yang dicoret Shin Tae-yong berpotensi bersinar di era Patrick Kluivert. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia membawa angin segar bagi skuad Garuda. Selain visi besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, perubahan ini juga membuka peluang bagi pemain-pemain yang sebelumnya tersingkir di era Shin Tae-yong untuk kembali menunjukkan tajinya. Di antara nama-nama yang pernah dicoret, ada 3 pemain yang menurut pengamat sepak bola Bung Harpa memiliki potensi besar untuk bersinar di bawah asuhan Kluivert. Yang pertama, Ezra Walian. Ezra Walian menjadi salah satu nama yang paling disorot. Pemain yang kini membela Persik Kediri tersebut tampil impresif di Liga 1 dengan catatan 2 gol dan 4 assist dari 17 pertandingan. Versatilitas Ezra sebagai winger kiri, penyerang, hingga playmaker membuatnya menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Sayangnya di era Shin Tae-yong, Ezra kerap tak masuk radar. Namun dengan latar belakang Belanda yang sama, Kluivert mungkin melihat potensi besar Ezra untuk mengisi salah satu posisi kunci di timnas Indonesia. Kemudian Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani adalah nama lain yang dinilai layak untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Pemain ini dikenal memiliki kemampuan eksplosif di sisi sayap dengan kecepatan dan teknik individu yang mumpuni. Meskipun performanya sempat inkonsisten, Sadil tetap menjadi pemain yang sulit diabaikan, terutama jika diberi kepercayaan dan arahan taktik yang tepat. Dengan pengalaman Sadil di kompetisi internasional, Kluivert dapat memanfaatkan potensinya untuk menambah daya dobrak tim. Dan yang terakhir, Stefano Lillipali, gelandang kreatif ini sempat menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional sebelum akhirnya tergeser di era Shin Tae-yong. Lillipali dikenal sebagai pemain yang mampu menciptakan peluang dari lini tengah, sesuatu yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman dan visi bermainnya, Lillipali bisa menjadi elemen penting dalam strategi Kluivert. Bung Harpa menilai pergantian pelatih bisa membuka lembaran baru bagi pemain-pemain ini. Kita tahu Kluivert punya latar belakang Belanda dan tradisi pelatih Belanda seringkali sukses di tim nasional. Jadi, ini menarik untuk ditunggu apakah mereka bisa bersinar di bawah sentuhan magis kincir angin, ujarnya. Namun semua kembali pada pilihan Kluivert dan bagaimana para pemain tersebut memanfaatkan kesempatan. Akankah mereka berhasil merebut hati pelatih baru dan membawa timnas Indonesia terbang tinggi? Apakah Sadil, Lillipali, dan Ezra layak mendapatkan tempat di timnas Indonesia? Atau ada nama lain yang menurut Anda lebih pantas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Pratama Arhan diberlakukan istimewa di Bangkok United. Nama Pratama Arhan kembali menjadi perbincangan hangat usai debut gemilangnya bersama Bangkok United dalam laga Thai League melawan Buriram United pada Minggu 12 Januari. Sebagai pemuncak klasemen, Buriram United datang dengan catatan tak terkalahkan selama 34 laga. Namun kehadiran Arhan di lapangan mengubah segalanya, sekaligus menegaskan betapa istimewanya perlakuan klub terhadap bintang asal Indonesia ini.
Bangkok United membuka keunggulan melalui gol Basil Djiradi dan Muhsen Al Ghassani di babak pertama sebelum Buriram berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Ketegangan memuncak hingga menit-menit akhir saat pelatih memasukkan Pratama Arhan menggantikan Prapatno Techaya di menit ke-80. Dalam waktu singkat, Arhan menunjukkan kemampuannya. Lemparan jauh khasnya yang terkenal mematikan menciptakan peluang emas bagi timnya, hingga akhirnya Nitipong Slanon mencetak gol kemenangan di masa injury time. Bangkok United menang 3-2 mengakhiri rekor tak terkalahkan Buriram United sekaligus memberikan kesan tak terlupakan pada debut Arhan. Sorotan utama dalam pertandingan ini adalah bagaimana Bangkok United memaksimalkan kemampuan spesial Arhan. Klub ini bahkan memberikan handuk kepada ballboy di sekitar lapangan untuk memastikan bola tetap kering saat Arhan bersiap melakukan lemparan jauh. Akun resmi Bangkok United di platform X @Rubuft membagikan momen unik tersebut dengan tulisan, "Ketika Pratama Arhan masuk lapangan, handuk-handuk sudah siap." Unggahan ini langsung viral, terutama di kalangan warganet Indonesia yang merasa bangga atas debut memukau Arhan. Debut Arhan diwarnai banjir pujian baik dari netizen Indonesia maupun Thailand. Debut Arhan langsung bawa Buriram kalah untuk pertama kalinya di Thai League. Bangga banget, tulis seorang netizen. Saya orang Thailand dan saya kagum melihat dampak besar yang diberikan Arhan. Buriram benar-benar kewalahan, komentar warganet Thailand. Tak sedikit pula yang merasa bangga melihat Arhan memperkuat tim luar negeri dan tetap menjaga identitas khasnya sebagai pemain yang selalu tampil maksimal. Debut impresif ini membuka harapan besar bagi Pratama Arhan untuk menjadi pilar utama di Liga Thailand. Dengan dukungan penuh dari klub yang siap memaksimalkan potensi uniknya, Arhan punya peluang besar untuk mengukir prestasi lebih tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pratama Arhan layak disebut sebagai pemain paling spesial di Bangkok United? Apakah perlakuan istimewa seperti ini akan semakin memotivasi Arhan untuk bersinar di kancah internasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.